Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Alhamdulillah teman-teman, adik-adik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, merupakan suatu kebahagiaan bagi diri saya ya ketika berjumpa dengan Ustazah Ummu Hajar atau Ummi Hajar, ya Masya Allah. Kenapa? Karena kita itu Masya Allah ya Ustazah ya, putri-putri kami itu dulu satu sekolah, satu lembaga dalam menuntut ilmu. Dan ibu-ibu, di antara kebahagiaan adik-adik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala pernah ya mempertemukan kita dengan orang baik, dengan orang soleh, kemudian kita berpisah untuk jarak waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, Allah pertemukan lagi. Itu kebahagiaan. Bahkan di surganya Allah disebutkan ya oleh para ulama, ya disebutkan bahwa di surganya Allah itu ada pasar. Maka para ulama bertanya, untuk apa pasar ini? Ya, ternyata pasar di surga itu untuk reuni orang-orang solih yang dulu pernah bertemu dengan orang-orang solih di dunia. Dan Masya Allah ya teman-teman, ibu-ibu, adik-adik, ada rasa kebahagiaan yang kita tidak bisa mengungkapkannya manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman-teman yang salih dan salihah. Dan ketahuilah bahwa teman yang salihah ini kelak akan memberikan syafaat kepada kita semuanya atas izin Allah untuk bisa memasukkan teman-temannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat untuk diri saya, ibu-ibu, adik-adik semuanya, carilah teman-teman yang salihah. Ketika berteman, pilah dan pilih kembali. Kita boleh berteman dengan siapa saja, boleh ya. Tapi ketika kita punya teman dekat, ya pilihlah yang baik agamanya. Karena yang baik agamanya ini yang kelak akan memberikan manfaat di akhirat. Bisa dibayangkan ibu-ibu, adik-adik semuanya, ketika kita belum berada di surga, ya, teman kita yang baik sudah duluan ke surga. Maka dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah berteman dengan fulana, dulu pernah bermajlis bareng, dulu pernah belajar bahasa Arab bersama, belajar Al-Quran bersama, dulu pernah ya bersama-sama mengantarkan anak menuju ke sebuah tempat di mana anak-anak kami menghafalkan Al-Quran. Maka ya Allah, aku minta kepadamu untuk memasukkan fulana ini ke dalam surga. Terus kita yang tadinya belum berada di surga, ya biidnillahi ta'ala, karena teman kita sudah duluan masuk surga, akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Senang apa senang? Senang. Ya, jadi yuk mulai sekarang kita pilah dan pilih lagi mana sahabat dekat kita dan mana yang hanya kita jadikan sebagai teman dalam artian teman biasa, gitu ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sebuah tema yang cukup penting, ibu-ibu, teman-teman semuanya, adik-adik, yaitu tema bagaimana mendidik anak sesuai dengan fitrah. Dan definisi fitrah di dalam Islam itu adalah keadaan manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, ibu-ibu yang punya HP, ibu-ibu boleh dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Silahkan dibuka di surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum ayat 30. Sudah? Dibuka silahkan. Tidak apa-apa, kita belajar bareng ya. Sampun? Baik. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah
dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Lihat, dalam surah Ar-Rum ayat 30 itu ada kata fitrah. Fitrah artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan keadaan suci, dengan keadaan fitrah, dengan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya kita harus tahu bersama bahwa pengasuhan di dalam Islam itu berbeda dengan pengasuhan yang diajarkan oleh orang-orang barat. Adik-adik, ibu-ibu, pernah nggak belajar pengasuhan tentang konsep orang barat? Konsep orang barat itu mengatakan bahwa yang namanya anak lahir ke dunia ini, mereka itu seperti kertas putih. Pernah? Kita sebagai orang tuanya yang mencoret-coret kertas putih tersebut. Dan ternyata konsep ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir ke dunia ini berada dalam fitrahnya. Fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Dan orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Siapa yang akhirnya menyelewengkan fitrah yang tadinya lurus jadi tidak lurus? Siapa ibu-ibu, adik-adik? Orang tuanya. Maka dalam Islam konsepnya berbeda. Di dalam Islam anak itu sudah diisi. Anak itu sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu sudah ada fitrah yang lurus yang Allah Azza wa Jalla berikan. Tinggal bagaimana kita membersamainya. Nah, bedakan Bu. Jadi konsep ini harus kita luruskan bersama ya. Karena nanti kalau mindsetnya kita bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini seperti kertas kosong, maka nanti tugas kita sebagai seorang ibu adalah mengisi. Tugas kita sebagai seorang ibu adalah menjejali. Padahal ternyata anak-anak ini sudah ada fitrah baik yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Tinggal kita membersamai. Kalau sampai nanti dalam proses pengasuhan kita menemukan ada problem, ada masalah, maka kita sebagai seorang ibu punya senjata yang Allah berikan kepada kita. Apa senjatanya? Ibu-ibu, teman-teman, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita berpikir konsep pengasuhan dalam Islam ini seperti ini, Ibu-ibu, mengasuh anak itu gampang atau susah? Hah? Apa, Bu? Kan kita tinggal membersamai, nggak menjejal nih. Ya, saya tanya lagi nih, terutama ibu-ibu. Sebelah kiri saya adik-adik ya, rata-rata ya. Sebelah kanan ibu-ibu, mak-mak. Yang mak-mak, yang statusnya sudah mak-mak. Saya ulangi lagi pertanyaannya, ya, mengasuh anak itu gampang atau mudah? Mudah. Nggak ada susah loh di sini, gampang atau mudah? Yo, gampang. Masih ada yang bilang gampang susah, Masya Allah. Padahal pilihannya gampang atau mudah, ya. Tetap ibu-ibu bilangnya gampang susah, ya. Sekarang mindsetnya dirubah, ibu-ibu, bahwa membersamai anak itu, ya, biiznillahi ta'ala mudah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, ya. Kan gimana Ustazah kok bisa mudah? Gini. Ketika kita punya problem dalam pengasuhan anak, tinggal kita minta sama Allah. Ya Allah, lembutkan hati anakku, ya Allah. Ya Allah, mudahkan anakku untuk salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbi habli minas salihin. Allah yang membolak-balikan hati anak kita. Ya, kita minta lagi sama Allah, kita nangis, kita qiyamul lail, kita puasa Senin Kamis, kita doakan anak-anak kita. Ya. Ini kan Masya Allah senjata utama dalam pengasuhan itu ibu-ibu. Tolong dicatat baik-baik. Senjata utama dalam pengasuhan itu bukan seberapa banyak ilmu parenting yang kita dapatkan. Bukan seberapa banyak buku-buku yang kita baca. Coba tanya Ustazah Umi Hajar. Masya Allah, Ustazah Umi Hajar nih sibuknya luar biasa. Masya Allah. Ustazah, saya mau tanya ke beliau ya. Ustazah dalam mengasuh anak-anak putra putrinya panjenengan, Masya Allah, itu
yang paling utama tuh napa Ustazah? Doa nggih Ustazah nggih? Doa dan air mata. Nggih, leres nggih. Tuh, doa dan air mata. Lihat. Ya, jadi yang menjadikan anak kita itu soleh ibu-ibu, yang menjadikan anak kita solihah itu bukan karena kita ibunya tuh sering belajar parenting, bukan. Bukan juga kita mengandalkan nih Ustazah di satu rumah itu buku parenting saya tuh di mana-mana. Ya tiap hari saya baca buku parenting gitu ya, setengah buku selesai. Ya, tidak lantas kemudian Allah mensolihkan anak-anak kita. Tapi yang mensolihkan anak-anak kita wahai saudariku, tidak ada ya yang mensolihkan anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langitkan doa-doa kita, panjatkan kepada Allah di sepertiga malam, minta kepada Allah. Coba kita tengok orang-orang zaman dahulu kala ya. Kalau dibandingkan dengan kita zaman sekarang ibu-ibu, pengetahuan teknologi itu lebih modern mana? Sekarang, ibu-ibu pengen belajar ilmu parenting, buka Mbak Google gitu ya. Apa yang dimaksud dengan ini? Bagaimana mengasuh anak usia sekian. Buka media sosial, dapat tuh. Ya, orang tua zaman dulu kan enggak ada. Tapi hasilnya, coba yuk kita lihat bersama hasilnya ya. Mana yang lebih baik? Pengasuhan orang tua zaman dulu atau pengasuhan orang tua zaman sekarang? Sepakat. Ya, kalau tadi ada yang gampang mudah, ada yang gampang susah. Sekarang sepakat orang tua zaman dahulu. Kenapa ibu-ibu? Tantangannya berbeda. Tapi makhluknya masih sama kan? Manusia maksudnya. Walaupun tantangannya berbeda, tapi makhluknya masih sama. Yang mengasuh adalah seorang wanita, seorang ibu, ya enggak? Yang diasuh adalah laki-laki dan perempuan. Boleh deh, pertama tantangannya berbeda. Yang kedua, ibu-ibu nun sewu nggih, saya harus berterus terang. Orang tua zaman dulu, mereka itu ibadahnya rajin. Mendekat kepada Allahnya tuh lebih dekat. Bukankah orang tua zaman dulu ibu-ibu mereka sering bangun malam? Nggih mboten? Kita zaman sekarang orang tua zaman now gitu ya. Lebih banyak scroll HP atau baca Al-Qur'an? Jujur itu bagus. Nyekrol HP ya. Orang tua zaman dulu kalau maghrib tiba, banyak nyekrol HP-nya atau baca Quran? Jujur, baca Al-Quran. Datang Senin Kamis datang nih. Orang tua zaman dulu banyak puasannya atau jalan-jalan healing kulineran. Jujur, puasa Senin Kamis atau yang mereka lakukan puasa Senin Kamis atau jalan-jalan kulineran? Puasa Senin Kamis. Orang tua zaman sekarang datang Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis atau jalan-jalan kulineran? Jalan-jalan. Karena orang tua zaman sekarang itu ya, kalau lagi jenuh mereka bilang apa? Kurang adoh dolanmu, kurang adoh ngopimu, gitu kan ya? Masya Allah, ya. Jadi ternyata ada perbedaan. Ya, perbedaannya adalah ketika orang tua zaman dahulu mereka membersamai anak-anak sesuai dengan fitrahnya. Coba lihat, zaman dulu ya ibu-ibu, zaman dulu ada nggak di antara ibu-ibu yang zaman dulu tuh hobinya bermain? Kalau anak laki-laki mungkin bermain bola, bermain mencari ikan. Ada ibu-ibu? Orang tua kita bilangnya apa? Belajar. Ya. Orang tua kita memberikan ruang waktu untuk bermain. Nggih mboten? Kita zaman sekarang mendidik anak kita dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam, anak kita dijejali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, sekolahnya masuknya jam 7. Dimasukkan anak-anak ibu-ibu ke sekolah. Pulang full day jam 4. Ya. Dari jam 4 bukannya anak-anak kita diberikan waktu untuk bermain, dimasukkan ke les bimbel. Nggih mboten? Nggih. Pulang maghrib sampai rumah bukannya istirahat, bukannya bercengkrama dengan keluarga. Apa yang dilakukan orang tua zaman sekarang? Belajar online, mengerjakan soal-soal. Kira-kira anak-anak yang tumbuh dengan pendidikan yang seperti ini bagus enggak hasilnya? Mboten. Ya. Jadi kita balik lagi ibu, evaluasi diri kita masing-masing yuk.
Kalau ada sesuatu dengan anak-anak kita, jangan salahkan 100% anak-anak kita. Tapi lihat, apakah kita memang selama ini mendidik anak-anak sesuai dengan fitrahnya anak-anak yang telah Allah Azza wa Jalla titipkan? Atau kita selama ini terlalu menjejali anak-anak kita dengan sebuah hal yang mungkin akhirnya tidak dibutuhkan oleh anak-anak kita. Baik, kemudian setelah kita pahami bahwa fitrahnya anak-anak itu adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, maka kita akan mempelajari tentang prinsip mendidik anak sesuai dengan fitrah. Yang pertama, prinsip apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, didiklah, bersamai anak kita untuk mencintai Allah, untuk mencintai Al-Quran, untuk mencintai agama Islam yang mulia ini. Itu pertama tuh itu, ibu-ibu. Jadi anak-anak lahir ke dunia ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita sering-sering mengingatkan anak-anak kita dengan Allah. Misal, contoh real ya dalam kehidupan nyata. Anak kita lagi makan, ya. Terus kita bilang, "Nak, di meja makan tuh lagi bersama-sama ya." Kita bilang, "Nak, alhamdulillah ya, Nak. Kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa nasi, berupa lauk. Siapa yang kasih ini? Allah." Kita yang bilang dulu, Allah. Terus disonding, tahu sonding? Adik-adik tahu sonding? Kita terus ingatkan anak-anak kita tentang kemahabesaran Allah, tentang Allah tuh zat yang maha baik. Sampai akhirnya anak kita itu bergantung kepada Allah. Saya sudah praktekkan ini, ibu-ibu, di sekolah yang ada di rumah kami, ya, jenjang TK. Ya, ini kami mempraktekkan ini anak-anak sebelum dijejali dengan apapun, mereka kita bersamai untuk lebih mengenal Allah. Ya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Suatu hari ustadzah di tempat kami yang mengampu full day memberitahukan kepada kami, ya, di rapat pekanan, kata beliau, ustazah, dan ini nyata ya, saya mendapati 2 anak full day, ya, lagi makan siang, ya ibu-ibu, lagi makan siang, lauknya sayur asem. Adik-adik di Khairul Ummah seneng nggak sayur asem? Seneng ya? Enak, seger kan? Biasanya di sayur asem itu ada apanya coba? Ada jagung, ya nggak? Seneng jagung? Senang ustazah, sering-sering dimasakin sayur asem. Nah itu ngangguknya tuh sampai tenanan yang ngangguk gitu, duk gitu ya, Masya Allah. Nah anak kecil ini usia 4 tahun, usia 4 tahun nih, ketika menemukan sepotong, bukan satu loh jagungnya, sepotong, dapat jatahnya sepotong, ya, di mangkoknya, dia bilang ke temennya, waktu itu misalnya ambilan nama temennya, contohnya Zubair. Kata temennya, nih lihat nih, jagung ini bervitamin loh, katanya gitu ya. Tahu enggak, jagung ini nikmat dari Allah, katanya. Ustazah yang menemaninya tuh, kata beliau bilang ke kami, terus saya tuh berbesmili, katanya. Langsung saya mundur ke kamar mandi. Ustazah mau kemana? Mau ke kamar mandi. Ngapain kamar mandi? Ngusap air mata, katanya ya. Masya Allah. Itu langkah kecil ya, ketika kita membersamai anak-anak dengan sesuai dengan fitrahnya, mengenalkan Allah, ya, bagaimana anak-anak mencintai Allah, itu sesuatu yang ringan untuk kita lakukan bersama-sama, tapi dampaknya luar biasa. Nih zaman sekarang ya adik-adik, zaman sekarang, tapi nggak boleh ditiru ya, nggak boleh. Banyak kasus zaman sekarang, anak-anak muda terutama, nggak nakut-nakutin tapi memang real di luar seperti itu. Yang mereka tuh kebingungan, ada problem di depan mereka, ada masalah di depan mereka. Mereka, karena mereka generasi strawberry, generasi yang strawberry itu awalnya itu indah gitu ya dipandang, tapi cepat layu. Ya, mereka ini rata-rata belum siap bagaimana mengolah emosi mereka, bagaimana mengolah masalah gitu ya. Endingnya banyak kasus yang akhirnya mereka mengakhiri hidupnya, paham lah ya? Mengakhiri hidupnya.
Kenapa? Karena mereka lupa bahwa yang memberikan masalah itu Allah dan Allah juga yang akan memberikan solusi. Mereka lupa bahwa selama ini ada zat yang mencintainya. Mereka lupa bahwa selama ini seharusnya cinta kepada Allah itu lebih didahulukan daripada cinta kepada makhluk. Kapan mereka belajar tentang mencintai Allah? Di usia-usia balita. Jadi catat ya teman-teman, anak-anak balita, ibu-ibu yang punya anak balita, adik-adik yang punya adik-adik masih balita, kurikulum pertama sesuai dengan fitrah adalah mengenalkan Allah kepada anak-anak. Dan ya memperkuat nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid pada diri anak-anak. Contoh lagi misal begini. Nih nanti ya ibu-ibu, sebentar lagi berapa bulan lagi akan ada kenaikan kelas. Nggih mboten? Biasanya ibu-ibu itu membelikan sepatu baru napa mboten? Ya, mboten. Ada nggak yang hobinya kalau pas kenaikan kelas membelikan sepatu baru, tas baru? Apresiasi ya. Tapi padahal apresiasi itu nggak harus setahun sekali. Ya, sepekan sekali itu jauh lebih baik daripada setahun sekali. Oke, apresiasi enggak apa-apa. Nah, sebelum memberikan sepatu baru, tas baru, coba deh diskusi sama anak-anak. Ya, diskusi sama anak-anak. Dek, ya, ibu lihat kayaknya kamu butuh sepatu baru. Sepatunya sepertinya sudah mulai mau jebol gitu ya. Nah, yuk minta dulu yuk sama Allah yuk. Kita ajak anak-anak, minta dulu yuk sama Allah gitu ya. Atau misalnya anak-anak sakit, ya kita bilang, yuk berdoa dulu sama Allah. Allah itu asy-syafi, Allah itu zat yang maha menyembuhkan. Ya, kita minta sama Allah. Atau dalam keseharian, biasanya ustadzah-ustadzah yang ada di tempat kami itu setiap hari anak-anak masuk, kemudian ditanya sama ustadzah, siapa yang sudah sarapan? Anak-anak angkat tangan gitu ya. Siapa yang memberikan sarapan pagi ini? Kompak. Allah. Semua. Allah gitu ya. Terus nanti setelah anak-anak sudah menjelaskan, ya saya udah sarapan ini ustazah, saya udah sarapan ini. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah hari ini senang, kesel us gitu. Ada juga yang bilang gitu, kesel us gitu ya. Kesel kenapa? Kok anak kecil tuh ngerti kesel gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa cerita. Jadi ada waktu untuk cerita dulu. Nah ini juga pendidikan sesuai fitrah. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita itu terlalu didikte. Terlalu kita jadi orang tua yang otoriter. Tidak. Ya tetap kita mendengarkan apa-apa yang anak-anak ingin kemukakan. Baik, itu langkah pertama ya ibu-ibu. Bagaimana kita mengarahkan, membersamai anak-anak mencintai Allah dan mencintai Al-Quran serta mencintai agamanya. Kenapa kok saya tekankan di sini yang paling utama anak-anak diarahkan untuk mencintai Allah begini ya. Nanti ada kaitannya dengan sebuah perintah salat. Ada di antara jamaah itu yang cerita begini ibu-ibu ke saya ya. Ustazah, dulu anak saya itu usia 3 tahun, 4 tahun itu sregep kalau salat ustazah. Ya ikut sama abinya ke masjid, laki-laki. Tapi kenapa ya setelah usia balik anak saya malas-malesan tuh salat. Anak saya kalau disuruh sholat itu saya harus bengok-bengok dulu. Tahu bengok-bengok nggak adik-adik? Teriak-teriak. Terus saya cek ulang. Ya, dulu ngapunten ibu, dulu waktu adik masih kecil pernah nggak dikenalkan Allah? Pernah nggak dikenalkan kenapa sih adik harus sholat? Apa yang didapatkan oleh adik ketika sholat? Gitu kan ya? Konsekuensinya apa yang adik dapatkan kalau meninggalkan sholat? Kita ini kan orang tua terkadang ya ibu-ibu nun sewu. Kita itu menggegas anak kita suruh cepat-cepat sholat. Tapi kita lupa menjelaskan kenapa kamu harus sholat. Apa yang kamu dapatkan kalau kamu meninggalkan sholat. Ini loh yang anak-anak belum dapatkan. Nah anak-anak ketika sesuai dengan fitrahnya mereka mencintai Allah. Allah tuh zat yang maha baik. Allah tuh baik banget ke saya. Apa-apa dikasih, saya berdoa Allah kasih sepatu baru, Allah kasih. Ya, nanti suatu hari ketika kita berkata kepada anak-anak kita, nak, karena usiamu sudah 7 tahun. 7 tahun tuh kata Rasulullah SAW kurikulumnya sudah ganti, kurikulum sholat. Apa kata Rasulullah? Murru auladakum, ya perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat sedangkan usia mereka 7 tahun.
Berapa tahun kita biasakan anak-anak kita sholat kalau sesuai dengan fitrahnya? Yang kita biasakan ada waktu 3 tahun. Usia 7 tahun masuk, berarti hitungannya 8, 9, 10. Bagi teman-teman yang punya anak usia 7 sampai 10, kurikulum yang harus dikawal adalah masalah sholat. Ya. Maka ketika saya berkata kepada ibu ini, ibu dulu pernah nggak mengenalkan Allah? Kata beliau, belum ustazah. Nah, gimana anak-anak mau sergap sholat kalau mereka belum mengenal Allah? Tapi kalau kita sudah mengenalkan Allah, kita bilang ke anak-anak, nah ayo nak, karena usiamu sudah 7 tahun, Allah memerintahkanmu untuk sholat. Ingat loh ya nak, ingat ya nak ya, siapa yang selama ini memberikan nikmat kepadamu? Allah. Siapa yang selama ini memberikan nikmat penglihatan kepadamu? Allah. Siapa yang memberikan selama ini nikmat pendengaran kepadamu? Allah. Maka berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Caranya bagaimana bun? Sholat. Masya Allah. Biiznillahi ta'ala, semua biiznillah, semua karena izin Allah. Anak-anak yang sudah dikenalkan Allah sedini mungkin, ketika usia-usia 7 sampai 10 tahun diperintahkan untuk sholat, maka biiznillahi ta'ala Allah gerakkan hati mereka untuk sholat. Kami pernah mendapati salah satu wali murid ya di tempat kami itu yang Masya Allah cerita ke kami, Ustazah Masya Allah jazakunallahu khair atas bimbingannya selama di sekolah. Masya Allah anak saya itu memasuki usia 8 tahun. Ya, ada adzan berkumandang, Allahu Akbar, laki-laki. Dia tadinya lagi main sepeda, ya. Sepedanya ditaruh di pinggir, kemudian dia lari gitu ya. Ditanya oleh ibunya, mau kemana le? Biasanya orang Jawa gitu ya. Salat pun. Dia lari ke masjid gitu ya. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Masya Allah. Dan tidaklah itu semuanya terjadi kecuali dilalui dengan proses. Dan prosesnya ini harus benar. Bu, jujur ya bu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Untuk anak-anak TK, anak-anak balita, apakah sudah perlu untuk kita kenalkan manasik haji dan umroh? Jawab dengan jujur. Belum ya? Tapi kalau ada sebuah sekolah, lembaga yang di situ misalnya ada TK, ya, terus mengadakan manasik haji dan umroh. Kira-kira orang tuanya senang apa mboten? Kenapa senang? Bisa foto bareng. Nggih mboten? Anaknya bingung iki opo gitu kan ya. Nah, itu dia. Jadi nun sewu nggih mungkin kita itu banyak yang mesti harus kita evaluasi bareng-bareng lah ya. Untuk masalah manasik haji dan umroh, masalah salat sebentar, tunggu dulu ada waktunya. Ini sesuai dengan fitrah jalannya. Nah, untuk mencintai Al-Quran, ya, bagaimana real untuk aplikasi setiap hari begini. Anak-anak diusahakan setiap hari dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Ya, dimulai dari mana? Dari kita sebagai orang tuanya, memberikan teladan yang baik. Dan sesuatu yang sedikit, tapi istiqomah itu jauh lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran dibiasakan tilawah. Itu yang pertama, sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, orang tua hendaklah ya membuat sebuah acara yang fun tentunya, yang memberikan kebahagiaan untuk anak-anak, ya, yang memberikan kegembiraan untuk anak-anak dalam masalah Al-Quran. Contoh misalnya begini, anak-anak itu senang sekali, sangat senang manakala belajar Al-Quran, kemudian kita beritahu, ini loh nak, ternyata di dalam Al-Quran tuh disebutkan lebah, gitu ya. Kita beritahu anak-anak, dalam surat ini tuh ada masalah lebah. Oke, berarti kalau ada masalah lebah, ya, yuk kita pelajari lebah itu apa, kemudian siapa yang menciptakan, nanti apa saja makanan lebah itu menghasilkan apa. Sudah? Setelah kita diskusi dengan anak-anak, maka kemudian kita ajak anak-anak keluar. Misal, contoh, mencari bunga yang menjadi makanan lebah. Anak-anak senang. Ya. Jangankan sampai sudah tahap seperti itu ya ibu-ibu. Tahap menanam saja, ya, kami tuh pernah mengadakan proses menanam bunga, menanam sayuran. Itu coba deh anak-anak diajak, dalam prosesnya itu diajak untuk menanam bareng. Nanti mengamati, besoknya itu lihat apakah ya
sudah tumbuh, ya dilihat, dikasih nama. Masya Allah, anak-anak itu ekspresinya luar biasa loh ketika melihat tanaman yang kemarin ditanam oleh mereka dalam bentuk biji, kemudian tumbuh naik ke atas dengan sesuatu yang berbeda. Mereka akan berteriak, Masya Allah, gitu ya, Masya Allah. Jadi anak-anak itu luar biasa. Dan ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menjadikan anak-anak kita mencintai Al-Quran. Jadi cinta dulu didahulukan. Termasuk di dalamnya sesuai dengan fitrah adalah bagaimana anak-anak kita beradab. Ini yang paling penting, ya ibu-ibu. Jadi sesuai dengan fitrah itu ada pendidikan karakter yang harus kita pelajari bersama, yaitu karakter adab. Setelah iman maka dibarengi dengan adab. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan setiap hari? Begini, ibu-ibu, kalau ada anak kita, ya, mereka melakukan sebuah kebaikan, ya berarti itu prestasi sendiri. Maka kita bilang ke anak kita, Alhamdulillah, ibu senang kamu hari ini bisa berbagi, nak, gitu ya. Terima kasih atas kebaikan yang telah engkau lakukan. Gitu, bisa Bu? Ya, ditulis ya. Anak kita, ya misalnya berbagi ke tetangga. Terus kita yang membiasakan, yuk dibagi ya kuenya ke tetangga, dibagi ya kuenya ke temen. Terus kita bilang begini, Alhamdulillah, ibu bangga karena kamu bisa berbagi, ya, dengan teman-temanmu, dengan tetanggamu. Terima kasih ya nak, sudah mau berbagi. Masya Allah ya Bu. Ternyata di antara kunci kesuksesan seorang anak agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita membersamai mereka dengan keimanan, dengan kecintaan kepada Allah, itu kita biasakan anak-anak kita dengan sesuatu yang baik. Saya punya teman di Madinah, di kota Nabi, yang beliau itu Masya Allah ibu-ibu, ini pengalaman beliau. Beliau dan suami beliau membiasakan anak-anak beliau itu kalau hari Jumat atau hari libur, karena mereka liburnya Jumat atau Sabtu, Jumat dan Sabtu, mereka membiasakan membelikan kurma satu kardus ya, dan mereka bawa ini satu tim dalam satu rumah itu ke Masjid Nabawi. Ya, mereka bawakan satu kardus kurma atau lebih dari satu kardus kurma dibawakan ke pelataran Masjid Nabawi, dan mereka minta kerjasama ke anak-anak mereka untuk membagi-bagikan ya kurma ini ke sesama jamaah gitu ya, ke jamaah yang sedang berkunjung ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan saya doakan semoga teman-teman ibu-ibu di sini yang belum pernah ke Masjid Nabawi, semoga Allah mudahkan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. Amin. Atau yang sudah pernah, semoga Allah mudahkan kembali untuk bisa berkunjung ke Masjid Nabawi. Amin. Kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak mereka yang bagi-bagikan, ya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika anak-anak ini sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk membagi-bagikan kurma, maka suatu hari kata teman saya tuh lupa, ya suami dan saya lupa. Kalau besok itu hari Jumat, ibu-ibu sering nggak lupa hari? Sering ya. Apalagi zaman sekarang kayaknya hari itu cepet banget. Gimana ibu-ibu? Kok kemarin baru Ahad udah Ahad lagi, gitu ya? Nah, anaknya beliau tuh mengingatkan, Umi, ya Umah, besok itu hari Jumat. Kok di rumah kita belum ada kurma ya yang banyak untuk bisa dibagi-bagikan. Lihat, Masya Allah, sudah Allah tanamkan rasa dalam diri anak ini untuk mencintai berbagi dengan kawannya. Subhanallah. Dan setelah saya kulik-kulik tanya-tanya, kenapa sih kalian orang-orang Timur Tengah, aku senang banget ya membiasakan anaknya untuk berbagi. Di antara jawabannya begini, unik jawabannya. Kata mereka, ya, kita kan tahu ya bahwa Allah itu zat yang maha baik. Allah itu akan melipat gandakan setiap harta yang diinfakkan di jalan Allah. Gitu nggak teman-teman? Sepakat ya ibu-ibu, adik-adik ya, sepakat ya. Nah, kalau kita biasakan anak kita untuk berbagi, di sini kita biasakan anak kita untuk mengucapkan terima kasih, untuk menghargai orang lain. Maka kata mereka, saya ingin ketika saya dan suami meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana ini, kami ingin ada usia kedua yang mana pahala akan Allah terus transfer kepada kami di saat kami sudah terbujur kaku di kubur.
Lihat, dan Allah yang akan menjaga anak-anak kami. Allah yang akan berikan harta dari arah yang tak terduga. Caranya gimana? Mereka mendidik karakter-karakter baik sesuai dengan fitrahnya, menjadikan anak-anak mereka hobi berbagi. Menjadikan anak-anak mereka tahu berterima kasih. Menjadikan anak-anak mereka tahu menghargai orang lain. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya. Gitu ya ibu-ibu, ternyata pendidikan semua berasal dari keluarga. Ya, maka ini sesuatu yang simpel itu dibiasakan. Nah, gimana Ustazah kalau kita pengen mengaplikasikan setiap hari masalah berbagi ini dengan anak-anak? Begini, coba saya tanya dulu. Ibu-ibu di sini yang rumahnya dekat dengan jalan raya, jalan yang sering dilewati orang banyak, boleh angkat tangan? Saya, 1, 2, 3, 4. 4 saja? Yang lain dekat dengan hutan kah atau dengan dekat dengan apa? Oh, mepet sawah. Mewah berarti ya? Mepet sawah. Oke, baik. Nah, teman-teman yang rumahnya dekat jalan, tolong bikin project sama anak-anak ini sesuai dengan fitrah. Teman-teman ambil kayak keranjang buah lah, apalah tempat, ya taruh di depan rumah, ya ditulisi, ya. Makanan dan minuman yang ada di keranjang ini halal. Makanan dan minuman yang ada di keranjang ini boleh diambil secukupnya. Nanti setiap hari biarkan anak-anak menaruh entah itu kue, buah, minuman di keranjang tersebut. Setiap hari anaknya 3 dibagi aja. Ya, anak pertama hari ini, anak kedua hari ini, anak ketiga hari ini, terus rolling setiap hari. Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah. Kalau sudah dibiasakan ya dalam satu rumah itu dengan cara berbagi setiap hari seperti itu, maka anak-anak ini yang akan Allah jadikan anak-anak yang kelak ya Masya Allah suka berbagi. Ya, dan ini karakter baik. Bukankah dulu ya akhwat, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang jawad. Jawad itu dalam bahasa Arab itu karim. Karim itu orang yang banyak membagikan harta beliau kepada fakir miskin, membagi-bagikan harta beliau untuk para sahabat yang membutuhkan. Ya, maka mari kita contoh teladan dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Jangan lukai anak-anak kita ketika anak-anak kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melukai fitrah mereka, maka itu akan menjadi dosa jariyah bagi kita semuanya. Ingat ibu-ibu, kita ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran buah hati. Bukan berarti kita seenaknya saja ya membersamai mereka. Tapi kita ingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini dalam membersamai anak-anak kita bersamai mereka dengan ilmu atau hanya asal membersamai saja? Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, sering-seringlah kita datang ke majlis ilmu. Untuk apa? Untuk belajar apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar kembali. Dan tidaklah kita belajar kecuali kita niatkan untuk mengamalkan ilmu kita. Terutama untuk siapa ibu-ibu? Untuk anak-anak kita. Jadi kita belajar, terus belajar. Karena fitrahnya anak-anak, itu mereka itu pembelajar sejati. Fitrahnya anak-anak. Ya. Contoh realnya apa Ustazah? Kok mereka pembelajar sejati? Contohnya begini, ibu-ibu. Putra-putrinya panjenengan kalau lagi belajar naik sepeda, ya. Pertama, karena mereka masih tahap belajar, jatuh atau enggak? Jatuh, lututnya luka, gitu kan? Nangis, gimana? Bunda, lututku luka bun. Ya. Terus besoknya lihat sepeda mereka mau belajar lagi nggak? Mau. Kita emaknya bilang gini, ya Allah nak, ya Allah kemarin kan udah jatuh, kenapa belajar lagi gitu nggak? Kenapa naik sepeda lagi? Anaknya padahal masih mau. Ya. Nggak apa-apa bun, mau coba lagi, jatuh lagi. Kemarin kena lutut, hari ini kena siku. Ya. Luka lagi. Gitu ya. Besoknya anak-anak masih mau belajar naik sepeda? Atau sudah selesai? Ya? Ibu-ibu masih mau belajar anak-anak? Masih, Masya Allah. Dan kita yang kadang merusak fitrahnya anak-anak. Sudahlah nak, nggak usah naik sepeda, nanti ibu belikan mobil. Ya.
Nah, kita nggak sabar tuh, karena jatuh lagi. Berarti kita merusak mental anak-anak. Kita merusak fitrahnya anak-anak. Dan memang terbukti, ya ibu-ibu itu subhanallah ya. Kalau fitrahnya sudah rusak, akhirnya kalau sudah besar belajar bahasa Arab. Ya. Hari pertama yang belajar bahasa Arab 20 orang. Ini emak-emak ya, adik-adik jangan ditiru. Ya. Belajar tahsin 20 orang. Besok saya tanya jujur ibu-ibu, apakah ya pesertanya masih 20 orang atau ada kemajuan? Kemajuan softnya ya. 15 orang yang datang. Ya. Hari selanjutnya mereteli lagi. Berapa orang yang datang belajar bahasa Arab sama tahsin? 10 orang. Hari berikutnya yang istiqomah berapa? 3 orang. Nah, kenapa? Karena dari kecil fitrah untuk belajarnya sudah terluka. Ya, jadi ingat jangan sampai kita justru merusak fitrah-fitrah yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan kepada anak-anak kita, karena sesungguhnya anak-anak kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu-ibu, anak-anak itu dititipi oleh Allah sifat jujur. Ya. Tapi kita sebagai orang tuanya yang kadang merusak fitrah jujur anak-anak. Contoh, ibu-ibu nggak suka nih kalau ada tamu datang gitu ya, apalagi tamunya mendadak gitu ya. Maka kadang kita bilang ke anak kita, ya ada tamu tetot, ya mencet bel. Kita bilang ke anak-anak, tolong nak ya ditemui nak ya. Nanti kalau cari ibu bilang aja ibu nggak ada di rumah. Anak yang jujur ya bilang ke temennya ibunya, tante mau cari siapa tante? Cari ibu ada nak, cari Umi ada. Kata Umi, ya. Umi nggak ada di rumah. Itu ada anak yang begitu. Ya, coba. Atau ya akhirnya anaknya bilang, Umi nggak ada di rumah tan, gitu ya. Kita berarti sudah mengajari kebohongan bu sama anak-anak. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya. Dan itu banyak. Kenapa banyak ibu-ibu? Banyak. Ustadzanya tanya ada PR, ya. PR. Terus kita nggak sabar nih membersamai anak-anak, ya menulis apa? Sudah sini aja, kelamaan, ibu aja, ya. Kita nulis dimirip-miripkan tulisan anak kita, gitu ya. Terus nanti bilang ya ke ustazah, kalau kamu sudah ngerjain PR, ustazahnya tanya di sekolah, siapa yang udah ngerjain PR? Aku, gitu ya. Terus ada lagi yang jujur, tapi yang nulis umiku, gitu ya. Nah itu masya Allah, itu merusak fitrah anak-anak. Hati-hati nih. Dan itu menjadikan akhirnya kita menanam dosa jariah. Wallahi itu dosa jariah. Jadi yuk bismillah dalam membersamai anak-anak itu kita butuh pertolongan Allah. Ya catat baik-baik. Dalam membersamai anak-anak itu butuh kesabaran. Dan ilmu sabar ini adalah ilmu yang sering kita dengar, tapi kita butuh pertolongan Allah dalam mempraktekannya. Kesabaran membersamai anak-anak dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabarnya seorang ibu itu bagian dari ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibu-ibu yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan mental anak-anak kita. Semoga Allah kelak memasukkan kita dan anak-anak kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Apabila ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.